Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, saya Kapolres Lampung Barat, AKBP Rahmat Trikaryadi, akan memperlihatkan bagaimana upaya Polres Lampung Barat menjaga ketahanan pangan, terutama untuk Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Di mana kita ketahui bersama di tengah pandemi 19 ini, tentu sesuai dengan amanat Presiden, kita harus menguatkan terkait dengan ketahanan pangan. Oleh sebab itu di sini kita akan melihat bagaimana upaya kita dari Polres Lampung Barat untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, di sini ada Brigadir Zikri, ya, Pak Zikri. Nah, ini salah satu anggota Polri kita yang juga ikut mendukung ketahanan pangan dengan bekerjasama dengan masyarakat. Bagaimana upayanya untuk mempersiapkan lahan sampai dengan penanaman, pembibitan, pemberian pupuk sehingga panen nanti. Dan ini tentunya sangat mendukung untuk ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Gimana Pak Zikri? Silakan Pak Zikri. Di sini kita untuk melakukan penanaman khususnya bibit kol atau kubis. Kubis ya? Siap, Kol ke kubis ya? Siap, kubis Mandan. Jambangan yang akan kita tanam di lokasi penanaman. Kemudian, yuk kita mari sama-sama. Ini jadi dari pembibitan ke penanaman ya. siap. Pak Petani gimana sukses ya? Yuk. Ini kita anggota Polri juga dengan ini ya, dengan sini Pak Zikri. Dengan masyarakat ya. Siap. Ibu, ya ini Kasat Lantas dulu. Nanam apa Kasat Lantas? Siap, Pak. Betul ya. Wah, di sini kita berupaya anggota Polri dengan masyarakat, petani khususnya bagaimana kita mendukung ketahanan pangan. Nah, ini ada Mbak Puspa. Nanam apa Mbak Puspa? Siap, Pak. Wah, mantap. Itu ibu-ibu juga. Di sini juga kita mulai penanaman. Wah, di sini ada apa? Kasat itu. Ya, Bang. Wah, ada nama apa lu? Wadan. Kol ya? Pakai Bang Sumda. Nanam kol ini. Oh, nanam kol. Oke, nah Pak Zikri, saya jelaskan. Ini tanah ini gimana ceritanya nih sampai bisa kerjasama anggota Polri dengan para petani nih, Pak Zikri? Siap dan mulainya dari tahun 2007. Ah, Kebetulan di sini masih tanah hutan dan hutan. tanah hutan ya? Nah, kami buka, kemudian kami memanfaatkan ke pertanian. Oh, Di sisi lain saya kerjasama dengan warga masyarakat sekitar iya. dan jadi untuk penanaman sayur-sayur Sayur mayur, mayur. salah satunya kol seperti ini dan Oke. Jadi hasilnya Bagus itu- sekali itu. Ha. kita bagi ke masyarakat untuk contohnya begini dan saya bisa buka lapangan pekerjaan demi warga-warga sini dan Betul, ya. yang kedua juga dari hasilnya Mm-mm. sebagian kami sepakat untuk warga masyarakat yang terkena wabah COVID. Oh, bagus itu. Jadi memang ini sangat dirasakan manfaatnya terutama bagi warga yang terdampak ya. Siap. Di samping memang di sini untuk ada nilai ekonomisnya, jadi tentunya juga ada beberapa yang disumbangkan ya. Siap. Disumbangkan untuk membantu Untuk masyarakat yang terdampak masyarakat. COVID-19. Siap. Bagus itu, bagus. Siap. Oke, nah ini teman-teman kita ini. Wah, nama Pak Haji. Polri ini dan ya. petani kolaborasi dan Wah, ini pada menanam semua, ini rajin menanam. Ya kan, rajin menanam untuk kebutuhan masyarakat Lampung Barat dan Pesisir Barat. Ya. Baik, jadi kalau setelah ditanam ini, Pak Ziki, setelah ditanam ini, selanjutnya apa ya? Untuk menjaga tanaman ini apa yang dilakukan? siap dan pertama kita semprot dan Semprot ya. semprot Semprot pakai apa tuh? obat bungi dan Obat bungi. obat bungi kemudian dicampur juga pupuk daun Pupuk daun, ya. kemudian kita pakai pupuk urea untuk tanah akarnya dan Iya, nanti kita lihat cuaca kemudian kalau Oh. cuacanya bagus mendukung alhamdulillah itu bisa kita pakai urea saja dan urea. plus Oke. pakai mutiara. Baik. Di mana nih ada spot yang sudah mulai ini? Ada yang apa? Sudah mulai menyiram pupuknya ada? Ada dan Ada, oke. Kita Ya. ke situ ya. Oke, ya kita ke situ. Kita lihat bagaimana kita melakukan penyemprotan pupuk sehingga tanaman ini bisa terpelihara dan hasilnya bisa maksimal. Yuk kita sama-sama ke sana. Baik, sekarang kita ke lokasi berikutnya, di mana di sini nanti ada lokasi-lokasi harus membersihkan bibitnya, harus membersihkan arealnya dari rumput-rumput yang dapat mengganggu tanaman serta bagaimana menyiram pupuknya. Yuk, ada pejabat utama Polres juga nih ikut menyemprot ini. Sama dengan kita Pak Waka. Wah, ini Pak Waka mantep ini. Apa disemprot Pak Waka? Pupuk Pak, mohon izin untuk biar tanaman sawi ini tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan kualitas yang bagus Bapak. Yang bagus ya, tentunya Siap. sesuai diharapkan masyarakat Siap. ya. Siap. Ini luas tanah ini berapa hektar ini Pak Zikri ini? kurang lebih 2 hektar. 2 hektar ya.
2 hektar. Tentunya ini kolaborasi dan kerjasama Pak Dikri, teman-teman personil Polres yang lain juga tentunya ya, dan juga masyarakat sekitar ya. Bagus, ini bagus sekali untuk mendukung ketahanan pangan. Ini termasuk dalam kebutuhan pokok masyarakat nantinya ya. Sekarang kita lihat panen kol. Panen kol di mana sayuran ini dapat bermanfaat untuk ketahanan pangan. Ayo Pak Kadis kita lihat. Ya. Pak Dikri, ya. Nah, ini kita masih tetap bersama Dikri, mana Pak Dikri? Dan yang punya lahan ini yang kerjasama dengan masyarakat, ya. Ya. Wah, ini udah siap panen nih ya. Udah siap panen. Waduh, ini siap panen, ya kan? Siap panen, mudah-mudahan bermanfaat. Taram! Wah, inilah kolnya. Ini tanaman kol ini bisa untuk ketahanan pangan, salah satu bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mudah-mudahan ya Pak Kadis ya, Lampung Barat tetap bisa menjaga ketahanan pangannya tentunya ya, dan juga bisa ikut mendukung kabupaten lain maupun provinsi lain untuk kebutuhan-kebutuhan pokok terkait sayur mayur. Wah, ini siap sayur nih. Iya, sayur ini. Ya kan? Iya. Ini Kampung Sunda siap sayur. Siap di sayur. Ini Pak Kasat Intel tuh. Siap sayur. Soalnya bagus-bagus ini ya. Ini betul-betul hasil sayur, hasil dari pertanian yang bagus sekali dari Lampung Barat ya. Mudah-mudahan hasil sayur mayur ini dapat benar-benar mendukung program ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat. Kasat Bima panen tunas pramuka ya? Oh, ada pramuka tuh, cakep-cakep tuh. Ini hasil kerjasama kemitraan antara kelompok tani yang ada di Lampung Barat dengan kepolisian. Tadi kita sudah mengunjungi tempat di mana kesiapan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat dari segi pertanian dalam sektor sayur mayur. Nah, sekarang di sini ada di Lampung Barat ini bagaimana upaya anggota Polres Lampung Barat bersinergi dengan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan di bidang pengadaan beras sebagai bahan makanan utama. Tentunya beras diawali dengan kesiapan lahan sawah serta kesiapan dari mulai pembibitan, penanaman sampai dengan panen. Nah, di sini saya bersama dengan Ibda Sabtudin ini dengan Babin Kamtibmas kita ini ya. Brigadir Beli. Nah, di sini mereka mempunyai program bagaimana mereka bersinergi dengan masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan pangan untuk pengadaan beras. Seperti kita lihat di sini sawah-sawah yang sudah mulai tanam ya, Pak Sabtudin ya? Siap, sudah mulai tanam ya. Di sini ada wujud sinerginya dengan masyarakat. Mungkin bisa diceritakan Pak Sabtudin sama Pak Beli. Bagaimana langkah awal pertama kenapa bisa ini bersinergi dengan masyarakat mulai dari lahan, bibit dan lain sebagainya, coba. Izin Komandan, ini sesuai dengan laporan kami setiap hari ke Komandan bahwa pembinaan Babin Kamtibmas di Kecamatan Lombok Seminung ini Pekon Kandungan. Kami itu mengantisipasi untuk ketahanan pangan beserta masyarakat Babin diperdayakan semua untuk menanam padi agar kita situasi COVID ini kita tidak lapar lah bahasa katanya Komandan. Betul, ya, setuju saya. Jadi kami mulai hari ini nanam beserta masyarakat anggota Polri juga. Ini udah antara ini udah 2-3 hari ini kami nanam. 2-3 hari ini ya? 2-3 hari ini. Ini dari proses-proses ya, ini ya? prosesnya pembibitan. Agar kita dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak kelaparan warga kita. Ya alhamdulillah warga sini mau ikut kerjasama dengan Babin Kamtibmas yang ada di Lombok Seminung. Bagus sekali. Mungkin ada yang bisa dilihat, ada enggak tempat yang dalam proses penanaman warga masyarakat dengan kepolisian? Nah, untuk Kita warga lihat ya. di sana Komandan. Oke. Dengan warga. Baik, kita lihat nih tempat yang sekarang ini sedang dilakukan penanaman padi oleh anggota Polri dengan masyarakat. Baik, check it out. Baik, sekarang kita berada di tempat ketahanan pangan terkait dengan hewan, perikanan. Di
di mana Kabupaten Lampung Barat ini kekayaan alam yang cukup bagus dan baik sekali. Di samping tadi kita sudah melihat bagaimana ketahanan pangan di bidang pertanian, sekarang kita akan melihat ketahanan pangan di bidang perikanan. Kita berada di lokasi Lombok Sepinung. Lombok Sepinung itu sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat yang mayoritas masyarakatnya sebagai peternak ikan. Nah, di sini kita bersama Kadis Perikanan, tentunya Pak Kadis bisa dijelaskan bagaimana upaya pemerintah Lampung Barat ini untuk menjaga ketahanan pangan di bidang perikanan. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Pres. Alhamdulillah kami dari Dinas Perikanan ini bekerja sama dengan Alhamdulillah siang ini kita berada di lokasi perkampungan ini yang nantinya kita akan ada di sebelah, nanti kita akan ngasih makan dan nanti akan kita jaga juga panennya. Hasilnya ya? Iya, artinya kerjasama antara Babinsa, Polres, dan Dinas Perikanan ini selama ini sudah cukup baik. Artinya harapan kami ke depan ya ini tetap terjalin karena dalam rangka kita mempertahankan ketahanan pangan khususnya di bidang protein perikanan yang dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini. Alhamdulillah artinya di Lombok Sepinung ini tidak terdampak luar biasa karena kita tahu kekuatan kita cukup memadai untuk di bidang perikanan dan tadi juga kita lihat juga tadi artinya sawah memadai. Jadi selesai itu aja dari Kabinsa Perikanan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana proses kita menjaga ketahanan pangan ini dari mulai menebar bibit ikannya, memberi bahan makan sehingga mereka bisa berkembang biak dengan baik ya Pak ya, sampai nanti kita hasil panen. Jadi ya kita ke lokasi. Kita nyebar benih. Artinya Ayo, di sini ada kabak Sumda, ada Pak Babinnya. Ini bibit apa Pak Kabak? Pak petani apa ini? ikan nila ini. Ikan nila ya? Ikan nila. Iya. Mulai Oke, kalau ini luas kolam ini kira-kira berapa ini? 20 kali 30. 20 kali 30. Kalau untuk menampung bibit bisa berapa ekor? Bisa 5.000 ekor. 5.000 ekor. Oh, mantap. Ini bisa 5.000 ekor kolam sebegini. Oke. Nah, ini proses penyebaran bibit ikannya ya. Ya. Ayo Pak Kabak Sumda, ini luar biasa. Ya. Menyebar benih ya. Menyebar benih. Jadi ini berapa lama kira-kira dari kita tebar benih sampai dengan bisa diambil? 20 hari, Pak. 20 hari ya? 20 hari bisa dipanen. Oh, 20 hari sudah bisa dipanen. Luar biasa. Luar biasa, 20 hari sudah bisa dipanen. Mantap ketahanan pangan kita. Nah, sekarang kita coba lihat di bagaimana proses ini kita mau nyapa Pak Babin ini. Ini Pak Babin siapa nih Pak Babin? Teman, Rahman ya? siap. Oh, Pak Rahman ini sekarang kasih apa nih? Kasih makan ikan? Sekarang ngasih makan bibit ikan, Pak. Wow, mantap. Tuh, lihat tuh. Waduh. Nah, di sini pemberian makan ini tentunya ini upaya kita untuk mempertahankan atau berkembang ikan-ikan ini sehingga nanti bisa diambil dengan kondisi yang siap makan. Nah, di sini ini hasil kerjasama tentunya para Babin Kaptipmas kita yang ada di Lombok Seminung ini menggerakkan masyarakat sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat ini bisa terjaga. Tentunya ini gimana Pak Kadis? Mungkin ini bukan hanya untuk Lampung Barat saja ya. Ini bisa untuk secara nilai ekonomisnya juga sudah ada ya. Ya, artinya Ada. setelah kita panen ya kita kirim ke luar daerah Pak selama ini. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Palembang, ada yang ke Bengkulu. Artinya dengan hasil panen dari perikanan kita ini cukup untuk ekspor ke luar daerah lah intinya. Nah. Artinya untuk meningkatkan petani di sini udah lumayan lah, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini kita berbicaranya bukan hanya di Lampung Barat, Pak Bukan Kadis, ya, Pak. Ya. Jadi secara nilai ekonomisnya juga ada selama ini produksi dari petani-petani penambak ikan ini bisa dikirim ke luar daerah. Kemana saja Pak Kadis kita sudah Selama ini ke Jakarta Pak. Jakarta. Palembang, Palembang, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Surabaya juga, Dan. Nah, Surabaya juga ya. Sampai Wah. Surabaya juga. Luar biasa. Mudah-mudahan ini kami bisa pertahankan di Lampung Barat ini sehingga insya Allah walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu di Kabupaten Lampung Barat maupun di luar Kabupaten Lampung Barat bahkan di luar provinsi. Berarti kita sudah berbicaranya mudah-mudahan kami siap menjaga ketahanan pangan secara nasional. Ya Pak Kadis? Iya. Baik. Sekarang kita lihat hasil panennya. Yuk, cek it out.
ini kita ke tempat panennya. Wah, luar biasa. Mana? Wah, itu ada Pak Waka tuh, Pak Waka lagi panen tuh. Gimana Pak Waka? Gede ikannya Pak Waka ya? Ini ikan-ikan yang siap panen ya Pak Kadis ya, siap dikonsumsi. Yang siap panen. Ah tuh, itu udah siap panen tuh. Wah, gede banget. Teman-teman semua Pak petani mantap ya. Itu kalau ukurannya ukuran berapa itu? 1 kilo. 1 kilo ya, siap untuk dikonsumsi ya. Siap. Nah ini ketahanan pangan Lampung Barat ini ya Pak Kadis ya, Ya. yang memang mencukupi. Kalau jumlah kolamnya sendiri kalau di Lombok Seminung ada berapa Pak Kadis? Yang Di lahan ini mungkin ada 2 hektaran lebih. mana nih? Wah, gede-gede tuh. Mana Pak Babin? Pak Babin coba angkat ikannya Pak Babin. Tuh, wah. Mantap. Ini dia. Tuh. Nah, ini. Oh, para babin-babin kita ini yang menggerakkan masyarakat juga membantu perekonomian masyarakat, tentunya bersinergi dengan Dinas Perikanan. Bagaimana upaya kita kalau untuk keterbutuhan lokal ini sudah mencukupi, sehingga di sini juga mempunyai nilai ekonomis. Di sinilah peran dari Dinas Perikanan, rekan-rekan Babin Kamtipmas juga ikut membantu bagaimana agar nilai ekonomis hasil jual dari ikan ini bisa membantu perekonomian masyarakat di Lombok Seminung dan Kabupaten Lampung Barat. Bukan begitu Pak Babin? Betul. Semangat Pak Babin! Semangat. Oke, semangat! Semuanya semangat! Semangat. Gimana ketahanan pangan kita? Hebat. Mantap! Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat, terutama di sektor pertanian dengan sektor perikanan. Nah, ini kita bersama Kadis Ketahanan Pangan dengan Kadis Distribusi. Tentunya di sini kita akan berbicara di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana ketersediaan pangan dengan perikanan ini, baik dari segi penyediaan, konsumsi, dan distribusinya. Nah, ini kita bersama Pak Kadis dengan Pak Kabit tentunya akan menjelaskan bagaimana upaya dari Kabupaten Lampung Barat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga dapat mengakomodir hasil bumi maupun perikanan ini bisa tersalurkan dengan baik. Silakan Pak Kabit, bisa dijelaskan bagaimana? Terkait dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan, mungkin terkait dengan ketersediaan pangan. Untuk ketersediaan pangan ya di Kabupaten Lampung Barat ini ya cukup, nah, jadi tidak mengkhawatirkan dalam situasi pandemi. Ya dari produksi lokal aja sudah bisa terpenuhi ya. selanjutnya terkait dengan konsumsi juga, ya konsumsinya masyarakat pada umumnya memang mengkonsumsi ya kebutuhan pokok yang memang tersedia di Kabupaten Lampung Barat ini. Mungkin yang agak terkendala terkait dengan distribusi, Pak. Distribusi ini terutama terkait dengan sayuran ini, ya, karena ini memang faktor pasar, Pak, yang menentukan. Ya, mungkin secara umum, kalau memang secara teknis, saya didampingi oleh Kadis Distribusi, ya, dan mungkin ditambahkan Pak Sotono, ya, yang ditambahkan oleh Pak Kapolres. Baik, tadi kan kita sudah mendengar ini. Jadi ketersediaan pangan seperti yang kami sampaikan tadi, pangan maupun perikanan di Kabupaten Lampung Barat ini kekayaan alamnya sangat melimpah. Sehingga para petani maupun penambak ikan untuk memproduksi hasil pertanian maupun perikanannya itu tidak ada masalah. Begitu juga untuk konsumsi lokal di Kabupaten Lampung Barat tersebut sendiri, bahkan tetap bisa ikut mensupport di pesisir barat ya. Itu untuk ketersediaan pangan maupun perikanannya. Nah, sekarang memang agak menjadi kendala, nanti kita akan mendengar penjelasan dari Pak Kabit Distribusi bagaimana Kabupaten Lampung Barat ini untuk mensiasati sehingga distribusi yang bernilai ekonomis tentunya
tentunya kita tidak bisa memungkiri hasil pangan maupun perikanan ini juga ada nilai ekonomisnya, terutama untuk masyarakat yang memang bercocok tanam dengan bertani dan juga dengan penambah ikan. Nah, baik, mari kita mendengar coba dari Kabid Distribusi bagaimana upaya untuk menjaga ketahanan pangan ini, di samping itu juga untuk menjaga distribusinya sehingga bisa tetap memiliki nilai ekonomis untuk bisa diperjualbelikan. Baik, silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bahwa dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini memang berdampak sangat terasa sekali Pak. Ya. Baik di petani, pedagang maupun kegiatan home industry lain-lainnya. Akan tetapi dalam hal ini ternyata khusus di wilayah Kabupaten Lampung Barat ini kondisinya terkendali dan cukup bahkan baik Pak. Ya. Sebagaimana tadi kita contohkan ternyata tol ini saja Pak. Ya. Saat ini di tingkat petani 1 kilonya Rp8.000. Rp8.000 ya. Yang sebelumnya paling Rp800. Oh. Kenaikannya 1.000%. Iya, betul. Nah, jadi dengan situasi ini artinya petani sangat terbantu sekali. Yang kedua, bahwa di Dinas Ketahanan Pangan juga kita menempatkan petugas di pos pintu keluar masuk Pak. Di Kecamatan Sumberjaya, di pos Tinusan, kemudian di Suwoh dan di Sukau. Setiap barang keluar masuk pangan khususnya itu kita catat dan kita sampaikan informasi. Ternyata lebih banyaklah kita menjual. Ya. Akan tetapi situasi saat ini juga kita tidak langsung berpuas diri Pak. Sehingga kita menghubungi semua pasar yang membutuhkan komoditas pangan ini, baik sayuran, pangan pokok maupun lainnya, perikanan juga. Kita hubungi provinsi, kita hubungi sentra-sentra pasar, misalnya kalau di Bandar Lampung di Pasar Induk Tamin dan sebagainya. Ya. Jadi segala hambatan ini di jalan dalam hal mobilisasi pangan, distribusinya sudah kita antisipasi Pak. Tentunya begini Pak, kalau kita berbicara di Lampung Barat kan memang tidak ada masalah ya, karena kita berbicaranya kesiapan Dinas Ketahanan Pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok di Kabupaten Lampung Barat. Nah, bagaimana dengan kabupaten yang lain dan provinsi yang lain yang sumber daya alamnya dengan sektor pertanian tidak sebagus kita? Nah, tentunya kan mereka akan mengharapkan adanya distribusi. Inilah yang diharapkan sinergitas antar provinsi dan kabupaten terkait dengan ketahanan pangan. Nah, apakah ada upaya-upaya dari kita ini untuk memenuhi permintaan-permintaan dari luar Lampung Barat itu sendiri? Sampai sejauh ini sudah ada belum Pak permintaan-permintaan untuk itu? Secara tradisional Pak, artinya konvensional ya itu tetap dilakukan. Yang kita dapat diketahui bapak-bapak di polisian juga tahu Pak ya, di pintu keluar masuk setiap itu sayuran kita, hasil pertanian kita itu keluar masuk Pak. Ya. Utamanya keluar baik ke perbatasan daerah Sumatera Selatan, Bandar Lampung, bahkan ke Pulau Jawa Pak. Oh. Jadi semua ini hasil kerjasama, utamanya tentu didukung penuh oleh pihak kepolisian dalam hal ini, dalam pengamanan dan sebagainya Pak. Oke. Jadi semua kebutuhan itu ada yang transaksi online juga Pak, COD dan sebagainya, jalan yang konvensional juga jalan. Perbankan juga dukung. Iya, baik, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar penyampaian dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Tentunya ini suatu hal yang memang membuat kita tenang bahwa di Kabupaten Lampung Barat tentunya ketersediaan pangan, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor perikanan, itu tidak ada masalah. Dan begitu juga bahwa Lampung Barat juga dari sisi distribusi, baik itu keluar Kabupaten Lampung Barat maupun keluar Provinsi Lampung pun, seperti ke Sumatera Selatan, ke Jawa, kita siap untuk mendukung ketahanan pangan di luar Provinsi Lampung. Untuk itu, kami dari Polres Lampung Barat dan juga dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, beserta seluruh rekan-rekan kepolisian di Polres Lampung Barat siap mendukung untuk ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat beserta ketahanan pangan secara nasional. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.